Pada 3 Juni 1924, Kafka meninggal dunia. Seorang pria yang menghabiskan sepanjang hidupnya menulis dan bisa dikatakan gagal menulis sepanjang hidupnya. Gagal dalam hal yang paling dia sukai, yaitu menulis. Dia juga merasa bahwa dirinya tidak akan pernah dimengerti oleh orang lain. Dan ini juga tercermin dalam hidupnya. Dia tidak pernah dimengerti oleh orang tuanya. Merasa terasing, kesepian, dan putus asa, Kafka tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak. Namun yang menyedihkan adalah mayoritas tulisannya tidak pernah dipublikasikan. Dia sendiri bahkan melarang itu untuk dipublikasikan dan menyuruh agar semuanya dibakar. Dia tidak pernah tahu bahwa dirinya akan menjadi tokoh utama dalam sastra abad ke-20, yang karyanya sangat memengaruhi banyak orang. Banyak yang membaca tulisannya, mendapatkan interpretasi sendiri, merasa relate, dan bahkan merasa terbantu oleh tulisannya hingga hari ini. Dan kali ini kita akan membahas Franz Kafka. Franz Kafka lahir pada 3 Juli 1883 di Praha, kota yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Kehidupan Kafka kecil penuh dengan kesepian, dikarenakan dia adalah seorang Yahudi pada masa antisemitisme yang meningkat. Selain itu, dia hanya lancar berbahasa Jerman di negara yang mayoritas penduduknya berbicara bahasa Ceko, dan dia juga sering ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di rumah hampir 12 jam per hari. Kafka sejak kecil sudah merasakan bagaimana dunia membagi dirinya menjadi batas-batas yang seringkali tidak masuk akal. Identitasnya bukan sesuatu yang utuh, melainkan sesuatu yang terus-menerus dipertanyakan. Ayahnya, Hermann Kafka, seorang yang bangkit dari latar belakang miskin dan tidak berpendidikan, menjadi seorang pebisnis yang sukses. Sosok dominan yang memiliki harapan tinggi terhadap anak-anaknya. Bagi Kafka, ayah adalah sosok yang menggentarkan, lambang dari segala yang menakutkan, suatu kekuatan alam yang besar, yang darinya tak mungkin ada pelarian, yang mungkin hanya bisa dihadapi dengan penyesuaian diri secara diam-diam dan menyakitkan. Kafka memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya, yang dibuktikan dari tulisannya Letter to His Father. Dia menulis lebih dari 100 halaman surat yang tidak pernah dia berikan kepada ayahnya. Salah satu bagian dari surat tersebut dia menulis, "Ayah tersayang, kau pernah bertanya padaku mengapa aku mengaku takut padamu. Seperti biasanya, aku tak bisa menjawabmu. Sebagian karena rasa takut itu sendiri, sebagian karena aku membutuhkan lebih dari sekadar percakapan lisan untuk menjelaskan alasan ketakutanku. Dan meskipun aku mencoba menjawabmu secara tertulis, tetap saja itu akan menjadi jawaban yang sangat tidak lengkap, karena rasa takut dan konsekuensinya menghalangi aku saat menulis, dan karena luasnya topik ini melampaui ingatan dan pemahamanku." Bagi Kafka, figur ayah bukan hanya orang tua, melainkan otoritas yang besar namun membingungkan, sebuah kekuasaan yang menetapkan peraturan tanpa pernah menjelaskan alasannya. Pendidikan Kafka berjalan cemerlang secara akademik. Dia belajar hukum di Universitas Charles di Praha, pilihan yang lebih merupakan tuntutan ayahnya. Setelah memperoleh gelar doktor hukum dan menjalani 1 tahun wajib pelatihan tanpa bayaran sebagai juru tulis hukum di pengadilan sipil dan pidana, dia kemudian bekerja di perusahaan asuransi. Kafka menghabiskan sebagian besar hidup dewasanya bekerja sebagai pegawai di kantor asuransi, sambil diam-diam menulis pada malam hari dalam keadaan lelah dan merasa terasing dari dunia sekitarnya. Ketidakpuasannya dalam pekerjaannya dia gambarkan dalam cerita singkatnya, Poseidon, dewa laut yang alih-alih menikmati lautan yang seharusnya ia kuasai, justru terperangkap di belakang meja dalam tugas-tugas birokrasi yang membosankan, menghitung dan mengatur rincian administrasi lautan. Meskipun memiliki kekuasaan besar, pekerjaannya yang melelahkan membuatnya terasing dari kekuasaannya sendiri. Dia menulis, "Ia tidak pernah sempat untuk benar-benar menjelajahi lautan. Aku selalu sibuk," katanya. "Kalau aku punya waktu luang, mungkin aku akan melakukan perjalanan kecil." Seperti Kafka yang terjebak dalam pekerjaan administratifnya yang tak berujung, setiap hari, dari pagi hingga malam, sampai-sampai ia tidak bisa mendapatkan kebebasan untuk melakukan pekerjaan sejatinya, yaitu menulis. Dia teralienasi dari proses kreatifnya sendiri, terpisah dari lautan yang seharusnya menjadi wilayah kekuasaannya. Dalam Diaries of Kafka, dia menulis, "Hidupku terdiri, dan pada dasarnya selalu terdiri, dari upaya menulis yang kebanyakan gagal. Namun ketika aku tidak menulis, aku seketika merasa hancur, tak berguna,
seolah-olah hanya layak dibuang. Energiku selalu sangat lemah dan menyedihkan. Lingkungan sosial Kafka semakin memperkuat rasa keterpisahan itu. Dalam masyarakat yang terfragmentasi oleh bahasa, kelas, dan agama, Kafka jarang merasa benar-benar berada di satu tempat. Dia bukan sepenuhnya bagian dari komunitas Yahudi Ortodoks, tetapi juga merasa asing terhadap budaya sekuler Jerman yang berkembang pesat. Salah satu pengamat, Elias Canetti, pernah mengatakan bahwa Kafka hidup di sebuah titik persilangan di mana semua jalan buntu bertemu. Rasa keterasingan ini bukan hanya soal geografi atau budaya. Dia merasuk sampai ke dalam kesadaran Kafka tentang dirinya sendiri. Dalam buku hariannya, Kafka menulis, "Aku tidak memiliki apapun kecuali diriku sendiri, dan diriku sendiri adalah beban yang terlalu berat." Pengalaman pribadi Kafka dengan kesehatan juga memperdalam rasa keterasingan itu. Tuberkulosis, penyakit yang menggerogoti tubuhnya perlahan, membuatnya sadar akan ketidakpastian hidup. Penyakit ini memaksa Kafka untuk berhadapan dengan kematian lebih awal dibanding kebanyakan orang. Tetapi dalam menghadapi itu, Kafka tidak mencari penghiburan palsu. Dia melihat dalam kehancuran tubuhnya gambaran dunia yang lebih luas. Dunia yang rapuh, di mana segala sesuatu dapat runtuh tanpa peringatan. Kafka tidak pernah menikah, meskipun beberapa kali bertunangan, termasuk dengan Felice Bauer dan Milena Jasenska. Hubungan romantisnya seringkali dipenuhi ketidakpastian dan keraguan. Dia menginginkan kedekatan, tetapi pada saat yang sama, takut bahwa kedekatan itu akan menghancurkan ruang pribadinya yang sempit. Dalam salah satu suratnya kepada Milena, Kafka menulis, "Aku berharap dunia akan berakhir besok. Maka aku bisa naik kereta berikutnya, tiba di depan pintu rumahmu di Vienna, dan berkata, 'Ayo pergi denganku, Milena. Kita akan saling mencintai tanpa rasa ragu, tanpa takut, tanpa pengekangan, karena dunia akan berakhir besok.'" Kehidupan Kafka, dalam segala keterbatasannya, bukanlah sekadar latar belakang dari karya-karyanya. Sebaliknya, kehidupan itu sendiri adalah sumber inspirasi utama. Dunia Kafka adalah dunia di mana individu kecil berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar yang tidak dapat dijelaskan. Dunia di mana usaha untuk memahami seringkali berakhir dalam kebingungan yang lebih dalam. Dan dalam dunia semacam itu, keberadaan manusia tidak dilihat sebagai perjalanan menuju kemenangan, melainkan sebagai pergulatan tanpa akhir untuk memahami arti dari keberadaannya sendiri. Kafka meninggal dunia pada usia 40 tahun, pada 3 Juni 1924, di Sanatorium Kirling, Austria. Pada saat kematiannya, sebagian besar karya-karyanya belum diterbitkan. Dia pernah berpesan kepada Max Brod untuk membakar semua naskah yang belum dipublikasikan. Namun Max Brod melanggar permintaan itu, memilih untuk menerbitkannya. Berkat keputusan itu, dunia mengenal The Trial, The Castle, Amerika, serta berbagai cerita pendek yang kini menjadi bagian penting dari sastra dunia. Dalam hidup yang tampak kecil dan sunyi itu, Kafka menyimpan dunia yang begitu luas dan penuh gejolak. Dunia yang hingga kini terus berbicara kepada kita, memaksa kita untuk melihat kembali kepada diri sendiri, dan bertanya, seberapa banyak dari hidup kita yang benar-benar kita pahami? Pikiran Kafka tidak dapat dipisahkan dari rasa cemas yang terdapat pada hampir semua karyanya. Pikiran baginya bukanlah alat untuk menguasai dunia, melainkan ladang di mana kekacauan dan ketidakpastian tumbuh subur. Kafka menulis dalam buku hariannya, "Lupakan segalanya, buka jendela, kosongkan ruangan. Angin menerobos masuk, yang kau lihat hanyalah kekosongan. Kau mencari di setiap sudut dan tak menemukan dirimu." Bagi Kafka, kehidupan manusia terjepit antara keinginan untuk memahami dan ketidakmampuan untuk mencapai pemahaman itu. Dia melihat manusia sebagai makhluk yang berusaha mencari makna dalam dunia yang tidak memberikan jawaban yang jelas. Seperti yang tergambar dalam The Castle, tokoh utama, K, berusaha mencapai kastil yang tampak menguasai desa di bawahnya, tetapi seluruh usahanya berakhir dalam kebingungan dan penolakan yang tidak pernah sepenuhnya dijelaskan. Dalam dunia Kafka, hukum tidak pernah benar-benar dijelaskan, otoritas tidak pernah benar-benar terlihat, dan tujuan tidak pernah benar-benar tercapai. Ini bukan sekadar gambaran tentang ketidakadilan sosial atau birokrasi yang kaku, melainkan sebuah refleksi tentang kondisi eksistensial manusia itu sendiri. Dalam The Trial, Joseph K. ditangkap tanpa diberitahu kesalahannya.
diadili dalam proses yang tidak transparan, dan akhirnya dihukum tanpa pernah mengerti mengapa. Kafka menulis, "Aku melihat buku-buku ini mungkin adalah buku hukum dan merupakan bagian penting dari keadilan yang ditegakkan di sini, bahwa seseorang harus dihukum tidak hanya dalam keadaan tidak bersalah, tetapi juga dalam ketidaktahuan." Keterasingan, absurditas, dan keputusasaan bukanlah tema tambahan dalam karya Kafka. Mereka adalah fondasi dari cara dia memandang dunia. Manusia, bagi Kafka, bukan makhluk yang bergerak dari ketidaktahuan menuju pencerahan, melainkan makhluk yang terus-menerus berputar di sekitar pusat yang kosong. Dalam surat kepada Max Brod, Kafka pernah menulis, "Apa yang aku lakukan adalah sederhana dan jelas. Di kota, dalam keluargaku, dalam profesiku, dalam masyarakat, dalam cinta. Kamu bisa menempatkan ini di awal jika kamu mau, dalam hubunganku dengan komunitas sebagaimana adanya, atau sebagaimana aku menginginkannya. Dalam semua ini aku telah gagal, dan lebih dari itu, aku telah mengamati ini dengan jelas, dengan cara yang tidak dilakukan oleh siapapun di sekitarku. Ini adalah gagasan dasar kekanak-kanakan. Tidak ada yang seburuk aku, yang kemudian ketika dikoreksi, hanya menyebabkan rasa sakit baru. Tapi di sini kita tidak lagi berurusan dengan keburukan dan penyesalan diri, melainkan dengan fakta psikologis nyata tentang kegagalan. Meskipun demikian, gagasan ini tetap ada dan akan terus ada. Aku tidak ingin membanggakan penderitaan yang belum pernah aku alami. Penderitaanku tampaknya dalam retrospeksi, sebagaimana selalu tampak pada setiap tahap kecil sepanjang jalan, terlalu ringan dibandingkan dengan tekanan yang harus ditanggungnya. Meskipun demikian, itu terlalu besar untuk ditanggung lebih lama. Atau jika tidak terlalu besar, itu terlalu tidak berarti. Dalam kegelapan ini, mungkin bisa dimengerti untuk mencari makna. Pelarian paling langsung, mungkin sejak masa kanak-kanak, bukanlah bunuh diri, tetapi pemikiran tentangnya. Dalam kasusku, aku dicegah untuk bunuh diri bukan oleh kepengecutan, tetapi hanya oleh pemikiran, yang juga berakhir dalam ketidakbermaknaan. Kamu yang tidak mampu melakukan apapun, kamu pikir kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu berani memikirkannya? Jika kamu mampu membunuh dirimu sendiri, kamu tidak akan benar-benar perlu melakukannya lagi. Dan sebagainya. Kemudian, saat aku perlahan-lahan mendapatkan lebih banyak wawasan, aku berhenti memikirkan bunuh diri. Namun, pikiran Kafka tidak hanya berhenti pada gambaran gelap tentang eksistensi. Dia juga memperlihatkan bagaimana dalam ketidakpastian itu tersimpan satu-satunya bentuk kejujuran yang mungkin, mengakui bahwa dunia memang tidak sepenuhnya dapat dipahami. Daripada mengarang cerita penghiburan, Kafka memilih untuk tetap berada dalam ketegangan itu, dalam keraguan itu. Dia tidak menawarkan jalan keluar, tetapi juga tidak sepenuhnya menyerah. Dalam A Hunger Artist, Kafka menceritakan kisah seorang seniman yang mempertahankan hidupnya dengan tidak makan, sebagai pertunjukan. Sang seniman tidak dipahami oleh dunia di sekitarnya, dan bahkan setelah kematiannya, makna dari apa yang dilakukannya tetap tidak jelas. Sang seniman berkata sebelum meninggal, "Aku selalu ingin lapar, aku tidak pernah menemukan makanan yang kusukai." Cerita ini mencerminkan sikap Kafka terhadap kehidupan, kebutuhan akan sesuatu yang tidak pernah benar-benar tersedia. Pikiran Kafka bergerak di antara dua kutub, keinginan untuk menemukan makna dan kesadaran akan ketidakmungkinan itu. Dia tidak pernah berpura-pura bahwa dunia bisa diperbaiki atau diselamatkan. Dia tahu bahwa dalam ketidakberdayaan itu, manusia mungkin menemukan semacam keotentikan, semacam keberadaan yang, meskipun terbatas, tetap mengandung nilai. Dengan cara ini, Kafka menjadi bukan hanya penulis, melainkan seorang filsuf dalam arti yang paling dalam. Dia tidak membangun sistem atau mengajarkan doktrin, melainkan mengungkapkan realitas yang tidak dapat ditaklukkan dengan kata-kata. Dia mengajak kita bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk tetap bertahan dalam pertanyaan itu sendiri. Membahas karya-karya Franz Kafka berarti memasuki dunia yang penuh lapisan, di mana setiap cerita membuka jalan ke lorong-lorong tanpa ujung. Tidak ada karya Kafka yang sepenuhnya membiarkan dirinya dimengerti dengan sederhana. Setiap novel, setiap cerita pendek adalah semacam eksperimen eksistensial, sebuah upaya untuk menangkap absurditas dan kehampaan dalam bentuk yang nyaris tidak bisa ditangkap. Salah satu karya paling terkenal adalah The Metamorphosis. Dalam kisah ini, Gregor Samsa, seorang pegawai rendahan, terbangun suatu pagi dan mendapati dirinya berubah menjadi seekor serangga besar.
Kafka menulis, suatu pagi, ketika Gregor Samsa terbangun dari mimpi-mimpi yang gelisah, ia mendapati dirinya di tempat tidur telah berubah menjadi serangga raksasa. Dia berbaring di punggungnya yang keras seperti perisai, dan ketika dia mengangkat kepalanya sedikit, dia bisa melihat perutnya yang coklat dan melengkung, terbagi menjadi beberapa bagian kaku berbentuk lengkungan. Selimutnya nyaris tidak bisa menutupi perutnya dan tampak siap meluncur ke lantai kapan saja. Kakinya yang banyak, sangat tipis dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang lain, bergerak tak berdaya di depan matanya. Transformasi ini tidak pernah dijelaskan secara logis. Tidak ada penyebab biologis. Tidak ada metafora yang disajikan secara eksplisit. Kehidupan Gregor berubah secara total. Namun dunia di sekitarnya tetap berjalan dengan dingin dan tanpa belas kasihan. Keluarganya, yang dulu bergantung padanya, perlahan menjauhi dirinya, hingga akhirnya mengabaikannya sepenuhnya. Melalui The Metamorphosis, Kafka memperlihatkan bagaimana keterasingan bukanlah sesuatu yang muncul akibat kesalahan besar atau dosa besar, melainkan sesuatu yang bisa terjadi begitu saja tanpa alasan. Eksistensi manusia, dalam pandangan Kafka, rentan terhadap perubahan radikal tanpa makna. Aku tidak tahu apa yang lebih buruk, tulisnya dalam catatan hariannya, dijatuhkan dunia atau dilupakan olehnya. Karya lain yang tak kalah penting adalah The Trial. Dalam novel ini, Joseph K. ditangkap tanpa tahu alasan, menjalani proses hukum yang absurd, dan akhirnya dihukum mati tanpa pernah memahami kesalahannya. Kafka menangkap kekuatan sistem yang menghapus identitas individu dan membuatnya tersesat dalam prosedur yang tidak masuk akal. Proses ini telah mulai, kata seorang pejabat kepada Joseph K. Dan itu berarti bahwa Anda sudah dinilai. The Trial tidak hanya berbicara tentang ketidakadilan sosial atau birokrasi. Dia juga mengungkapkan rasa bersalah yang melekat pada keberadaan manusia itu sendiri. Kafka menulis, seseorang tidak perlu menerima segala sesuatu sebagai benar, seseorang hanya harus menerimanya sebagai perlu. Di mata Kafka, rasa bersalah itu tidak harus didasarkan pada tindakan tertentu. Dia melekat pada kenyataan menjadi manusia di dunia yang absurd. Dalam The Castle, Kafka sekali lagi mengeksplorasi tema ketidakpastian dan penolakan. K. Sang juru ukur mencoba mengakses kastil yang menguasai desa, tetapi terus-menerus dihadang oleh birokrasi, aturan samar, dan perwakilan-perwakilan kekuasaan yang tidak pernah sepenuhnya terlihat. Tidak ada penyelesaian, tidak ada puncak kemenangan. Seperti yang dikatakannya, jalan ke kastil tidak pernah benar-benar lurus. Itu berbelok, menghilang, dan kembali lagi, seolah-olah mengolok-olok orang yang mengikutinya. The Castle memperlihatkan bagaimana manusia mengejar pengakuan, penerimaan, atau makna, hanya untuk mendapati bahwa tujuan itu menjauh setiap kali dia merasa sudah mendekatinya. Kafka menolak memberikan resolusi kepada pembaca, sebagaimana dunia nyata seringkali menolak memberikan penjelasan kepada manusia. Selain novel-novelnya, Kafka juga menghasilkan cerita-cerita pendek. Salah satunya adalah In the Penal Colony, sebuah kisah tentang sebuah mesin penyiksaan yang seharusnya mengukir hukuman di tubuh para tahanan. Dalam cerita ini, Kafka mempertanyakan konsep keadilan, kekuasaan, dan kepatuhan buta terhadap sistem yang tidak pernah diuji kebenarannya. Seperti dikatakannya melalui sang perwira, rasa bersalah harus diukir ke dalam tubuh agar hukuman itu menjadi sepenuhnya adil. Cerita-cerita pendek Kafka seringkali lebih brutal dalam kesederhanaannya. A Hunger Artist misalnya menggambarkan seorang seniman yang memilih kelaparan sebagai bentuk ekspresi, tapi kemudian dilupakan oleh dunia yang tidak lagi memahami nilai dari penderitaan sukarela. Kafka menulis, kita tidak lagi mengerti seni kelaparan. Kalimat itu bukan sekadar komentar tentang perubahan zaman, melainkan cermin terhadap bagaimana manusia modern kehilangan hubungan dengan makna terdalam dari keberadaan mereka sendiri. Karya-karya Kafka menunjukkan bahwa absurditas bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sesuatu yang harus diakui. Manusia, dalam dunia Kafka, adalah makhluk yang terus berjalan dalam kabut, dengan penglihatan terbatas, dan tidak pernah mencapai tanah yang kokoh. Namun, justru dalam ketidakpastian itu, manusia menemukan bentuk keberadaan yang paling tulus. Sebuah hidup tanpa ilusi, tanpa pelarian. Membaca Franz Kafka berarti berhadapan dengan tema-tema besar yang saling berkaitan, membentuk jaring makna yang rumit dan mendalam.
Meskipun kisah-kisahnya seringkali tampak sederhana di permukaan, di dalamnya tersembunyi pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mendesak. Tidak ada penyelesaian, tidak ada kepastian. Hanya pengembaraan dalam dunia yang keras, sunyi, dan tak pernah sepenuhnya dimengerti. Keterasingan adalah inti dari hampir semua karya Kafka. Tokoh-tokohnya hidup dalam dunia yang tidak mengenal mereka, tidak memahami mereka, dan seringkali bahkan tidak peduli pada keberadaan mereka. Gregor Samsa yang berubah menjadi serangga hanyalah simbol dari pengalaman manusia yang merasa asing di dunia yang seharusnya menjadi rumahnya. Kafka menulis, 27 April, tak mampu hidup bersama manusia, tak mampu berbicara, sepenuhnya tenggelam dalam diriku sendiri, memikirkan diriku sendiri. Apatis, tak punya akal, penuh ketakutan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada siapapun, tidak pernah. Tokoh-tokoh Kafka tidak hanya terasing dari dunia luar, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Mereka berjuang memahami keinginan, harapan, dan ketakutan mereka, namun gagal mengartikulasikannya. Dalam dunia Kafka, keterasingan bukanlah kondisi sementara, melainkan keadaan permanen dari eksistensi. Dalam The Trial dan The Castle, Kafka memperlihatkan betapa manusia dipermainkan oleh sistem-sistem raksasa yang tak memiliki wajah, tanpa belas kasihan, dan tanpa arah. Joseph K. dan K. tidak berhadapan dengan manusia, melainkan dengan struktur tak terlihat yang mengendalikan nasib mereka. Birokrasi, dalam pandangan Kafka, tidak sekadar menjadi alat administrasi, melainkan menjadi bentuk kekuasaan yang tak terbantahkan. Dia adalah labirin tanpa pintu keluar, di mana setiap upaya untuk memahami hanya membawa manusia semakin dalam ke dalam kebingungan. Kafka pernah menulis dalam The Little Fable, "Celaka," kata si tikus, "dunia ini semakin sempit setiap hari. Awalnya begitu luas sehingga aku takut, aku terus berlari dan berlari. Dan aku senang ketika melihat dinding-dinding jauh di kanan dan kiri. Tetapi dinding-dinding panjang ini menyempit begitu cepat sehingga aku sudah berada di ruang terakhir. Dan di sudut sana berdiri perangkap yang harus aku masuki. Kau hanya perlu mengubah arah," kata kucing, "dan memakannya." Kisah ini mencerminkan bagaimana individu, seperti tikus dalam cerita, terjebak dalam sistem yang semakin menyesakkan, di mana setiap usaha untuk melarikan diri justru membawanya lebih dekat ke kehancuran. Birokrasi, dalam dunia Kafka, menjadi simbol dari kekuatan tak terlihat yang mengendalikan dan menjerat manusia tanpa memberikan jalan keluar. Dalam dunia Kafka, rasa bersalah tidak berakar dari perbuatan buruk. Dia adalah bagian dari keberadaan itu sendiri. Joseph K. dihukum bukan karena kesalahannya, melainkan karena keberadaannya. Seolah-olah menjadi manusia itu sendiri sudah cukup untuk menuntut hukuman. Kafka menulis, "Kita berdosa bukan hanya karena telah memakan buah dari pohon pengetahuan, tetapi juga karena belum memakan buah dari pohon kehidupan. Keadaan di mana kita berada adalah berdosa, terlepas dari rasa bersalah." Pandangan ini menyentuh inti dari absurditas keberadaan, bahwa kita tidak meminta untuk ada, namun kita dipaksa bertanggung jawab atas keberadaan itu. Salah satu hal yang membedakan Kafka dari banyak penulis lain adalah ketidakpercayaannya terhadap makna yang pasti. Tokoh-tokohnya seringkali mencari tujuan, jawaban, atau pengakuan, namun perjalanan itu tidak pernah berakhir pada pemenuhan. Dalam The Castle, Kay mengejar akses ke kastil, namun semua usahanya sia-sia. Kafka sendiri menulis, "Kita diusir dari surga, tetapi surga tidak dihancurkan. Dalam arti tertentu, pengusiran kita dari surga adalah keberuntungan, karena jika kita tidak diusir, surga harus dihancurkan." Bahasa, yang seharusnya menjadi jembatan antar individu, dalam dunia Kafka seringkali menjadi sumber kebingungan dan keterputusan. Tokoh-tokohnya mencoba menjelaskan diri mereka, mengajukan permohonan, atau mencari keadilan, namun kata-kata mereka selalu gagal mencapai tujuannya. Dalam suratnya kepada Felix Bauer, Kafka menulis surat itu seperti berbicara kepada hantu. Bagi Kafka, komunikasi sejati hampir mustahil, karena dunia ini dipenuhi dengan dinding-dinding tak terlihat yang memisahkan satu jiwa dari yang lain. Kegagalan bukan sekadar tema kecil dalam karya Kafka. Dia adalah fondasi eksistensial. Dalam dunia Kafka, tidak ada kemenangan akhir, tidak ada pencapaian mutlak. Segala sesuatu berujung pada kehampaan, keruntuhan, atau penghapusan. Namun, Kafka tidak memandang kegagalan ini sebagai sesuatu yang perlu dilawan dengan optimisme palsu.
Dia menerimanya sebagai bagian dari kenyataan. Dalam salah satu catatan pribadinya, Kafka menulis, "Ada harapan tanpa diragukan, tapi tidak untuk kita." Harapan mungkin ada, tetapi kita manusia tidak pernah bisa meraihnya sepenuhnya. Karya-karya Kafka bukan sekadar cerminan imajinasi suram. Mereka adalah gambaran yang nyaris telanjang dari kondisi manusia yang dilemparkan ke dunia tanpa pegangan yang pasti. Kafka tidak menawarkan pelarian. Dia membuka seluruh lapisan realitas eksistensial yang kerap diselubungi oleh kebiasaan dan optimisme yang tidak berdasar. Dalam dunia Kafka, manusia tidak memiliki fondasi kokoh yang dapat diandalkan. Tidak ada jaminan moral, tidak ada hukum universal yang pasti, tidak ada dunia rasional yang bisa dijelaskan secara tuntas. Tokoh-tokoh dalam cerita-ceritanya berjalan di atas tanah yang rapuh, di mana setiap langkah bisa membawa mereka ke dalam jurang ketidakpastian. Kafka pernah menulis dalam salah satu fragmennya, prinsip kebenaran adalah kejatuhan. Ungkapan ini memperlihatkan bahwa dalam dunia Kafka, upaya untuk menemukan kebenaran seringkali justru berakhir pada kehancuran, bukan pada pencerahan. Kafka menggambarkan kehidupan bukan sebagai serangkaian pencapaian, melainkan sebagai proses tanpa kesimpulan. Tidak ada akhir yang memuaskan, hanya perjalanan yang terus berputar dalam lingkaran. Dalam The Trial, Joseph K. terus mencari jawaban atas tuduhan yang bahkan tidak pernah dijelaskan kepadanya, hingga akhirnya menghadapi kematian tanpa penjelasan. Dalam The Castle, usaha K untuk mengakses kekuasaan yang misterius tidak pernah membuahkan hasil, dan tidak pernah benar-benar dijelaskan apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan. Semua ini memperlihatkan bahwa bagi Kafka, hidup lebih menyerupai jalan buntu yang panjang, daripada sebuah lintasan menuju pemenuhan. Ketidakadilan bukanlah anomali yang bisa diperbaiki. Dia adalah bagian inheren dari keberadaan. Di The Trial, Joseph K. menjadi korban dari sistem peradilan yang tidak memberikan kesempatan membela diri. Di In the Penal Colony, Kafka menggambarkan mesin eksekusi yang kejam dan buta terhadap keadilan manusiawi. Namun Kafka tidak sekadar mengkritik lembaga-lembaga sosial. Dia memperlihatkan bahwa ketidakadilan adalah bagian dari struktur dunia itu sendiri, sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam dari kesalahan manusia. Seperti yang dia tulis, dunia akan menawarkan dirinya kepada Anda untuk diekspos dengan indah berlutut di depan Anda. Itu bukanlah hadiah, melainkan kutukan. Dunia dalam karya Kafka tidak pernah bisa dipahami secara penuh, apalagi dikendalikan. Dia beroperasi menurut hukum-hukum yang asing, seringkali bahkan bertentangan dengan logika manusia. Tokoh-tokoh Kafka hidup di bawah kekuasaan yang samar, di mana upaya untuk memahami hanya memperdalam kebingungan. Dalam The Castle, struktur kekuasaan yang berada di kastil tampak seolah-olah mengatur segala sesuatu, namun tetap berada di luar jangkauan rasional. Kafka seolah ingin mengatakan bahwa manusia hidup dalam sistem yang lebih besar daripada dirinya, dan bahwa segala usaha untuk mendekatinya akan berakhir dengan frustrasi. Kafka pernah menulis, dunia tidak akan pernah dapat dipahami. Satu-satunya kemungkinan adalah menerimanya. Pandangan ini membentuk dasar dari seluruh penggambarannya tentang realitas eksistensial. Sebuah dunia yang hanya dapat diterima, bukan dimenangkan. Salah satu ide paling suram namun jujur dari Kafka adalah bahwa harapan memang ada, namun bukan untuk manusia. Dalam karya-karyanya, harapan tidak pernah muncul dari usaha atau keberanian tokoh-tokohnya. Dia tetap ada di luar jangkauan, seperti sesuatu yang hanya dimiliki oleh dunia itu sendiri, bukan oleh makhluk fana yang hidup di dalamnya. Dalam percakapannya yang terkenal dengan Gustav Janusz, Kafka berkata, "Oh, banyak sekali harapan. Harapan yang tak berujung. Hanya saja, tidak untuk kita." Ungkapan ini bukan sekadar pesimisme, melainkan pengakuan terhadap keterbatasan mutlak dari keberadaan manusia. Kafka tidak mengusulkan pemberontakan atau perlawanan besar. Dia menggambarkan dunia apa adanya dan mengungkapkan bahwa keberanian sejati adalah menerima dunia tanpa ilusi, bahkan ketika seluruh naluri manusia menuntut makna dan kejelasan. Karya-karya Franz Kafka seringkali dianggap sebagai sebuah bentuk eksistensialisme yang terasing dan penuh kehampaan. Namun, jika kita melihat lebih dalam pada surat-surat pribadinya, kita dapat menemukan dimensi lain dari diri Kafka yang lebih kompleks, lebih pribadi, dan lebih manusiawi. Melalui surat-surat ini, kita tidak hanya melihat kekhawatiran dan kegelisahan yang mendalam, tetapi juga proses pemikiran yang seringkali melampaui karya-karyanya. Salah satu hubungan yang paling terkenal dalam kehidupan Kafka adalah dengan Felix Bauer,
seorang wanita yang terlibat dalam pertunangan yang berulang kali dibatalkan. Surat-surat Kafka kepada Felicia menunjukkan sisi lain dari dirinya yang jauh lebih rentan. Dalam surat-surat ini, kita melihat kebimbangan Kafka mengenai identitas dirinya, ketakutannya akan komitmen, dan rasa tidak percaya diri yang mendalam. Kafka menulis dalam salah satu suratnya kepada Felicia, "Aku tidak menyangkal bahwa aku mencintaimu, tetapi cintaku dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan akan mengecewakanmu, ketakutan akan gagal untukmu, dan yang paling penting, ketakutan akan menghancurkan sedikit kehidupan yang aku tahu bagaimana menjalaninya." Ini mengungkapkan perasaan Kafka yang tidak hanya terasing dari dunia luar, tetapi juga dari dirinya sendiri. Hubungan dengan Felis memperlihatkan bagaimana Kafka merasa tidak layak untuk dicintai, meskipun dia mencari cinta dengan intensitas yang luar biasa. Namun, surat-surat kepada Felicia juga menunjukkan ketidakmampuan Kafka untuk membuka diri sepenuhnya. Dia menulis bahwa dirinya merasa cemas dan terhimpit oleh harapan orang lain, dan seringkali merasa takut akan kehilangan kebebasan pribadi. Bagi Kafka, hubungan pribadi seringkali terasa seperti beban yang mengancam eksistensi dan kebebasannya. Milena Jesenska, seorang jurnalis asal Ceko, juga menjadi salah satu sosok penting dalam hidup Kafka. Surat-suratnya kepada Milena memperlihatkan kedalaman perasaannya, serta kerentanannya yang lebih terbuka dibandingkan dalam surat-suratnya kepada Felicia. Dalam hubungan ini, Kafka berbicara lebih banyak tentang perasaannya terhadap dunia, perjuangannya dengan rasa keterasingan, dan ketidakmampuannya untuk mengatasi kesendirian. Kafka menulis dalam salah satu surat kepada Milena, "Kamu adalah segalanya yang aku butuhkan, namun pada saat yang sama, kamu adalah segalanya yang menakutkanku. Tidak ada jarak fisik yang cukup jauh untuk menghapusmu dari pikiranku, dan tidak ada kedekatan yang cukup dekat untuk menenangkan hatiku yang gelisah." Ini mencerminkan perasaan Kafka akan dunia yang terputus dari dirinya, di mana hanya hubungan tertentu yang dapat memberikan sedikit arti. Namun, meskipun dia mengakui kedekatan mereka, dia juga mengungkapkan ketakutannya akan kerentanannya. Dalam surat-suratnya kepada Milena, Kafka seringkali menyebutkan bahwa dia merasa tak berdaya untuk menjalani kehidupan yang lebih terbuka, bahkan dalam hubungan yang sangat berarti baginya. Penting untuk dicatat bahwa, meskipun Kafka berusaha membuka diri melalui surat-surat ini, dia tetap merasa terasing bahkan dalam hubungan yang paling dekat. Surat-surat ini mengungkapkan konflik batin yang dalam, di mana keinginan untuk terhubung dengan orang lain bertemu dengan rasa takut akan kehilangan diri sendiri. Salah satu tema yang muncul dalam surat-surat Kafka adalah dilema antara kepasrahan terhadap dunia yang tidak bisa dipahami dan keinginan untuk memberontak, meskipun tidak ada harapan nyata untuk mengubahnya. Kafka menyadari bahwa dunia tempatnya hidup tidak akan berubah, namun dia juga tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari perasaan ketidakpuasan dan ketidakberdayaan. Dalam suratnya kepada Felis, Kafka mengungkapkan, "Saya tahu bahwa saya harus menerima dunia ini sebagaimana adanya, namun itu tetap menyiksa saya." Kafka tidak pernah benar-benar menyerah pada dunia yang dia pandang sebagai absurd. Dia mengakui keputusasaan, namun keputusasaan itu bukanlah sikap pasif, melainkan pengakuan terhadap kenyataan yang tak terhindarkan. Dalam surat-suratnya kepada Milena, Kafka seringkali menekankan bahwa dia merasa seperti orang yang terperangkap dalam dunia yang tidak dapat dipahami. Dan meskipun dia menyadari bahwa segala upaya untuk berubah mungkin sia-sia, dia terus merasa perlu untuk mencatatkan perasaan dan pikirannya. Meskipun kesadaran akan ketidakberdayaan itu menimpa dirinya, dia tetap merasa perlu berbicara, menulis, dan berusaha menggali kedalaman pemahaman yang lebih luas. Surat-surat Kafka menunjukkan pengakuan yang mendalam terhadap ketakutannya sendiri. Dia seringkali mengungkapkan rasa takut yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ketakutan akan ketidakpastian hidup, ketakutan akan penolakan, ketakutan akan ketidakberdayaan dalam menghadapi dunia yang tidak peduli. Dalam salah satu suratnya kepada Milena, Kafka menulis, "Saya tidak pernah merasa benar-benar hidup. Saya selalu merasa terpisah dari kehidupan." Ini mencerminkan ketidakmampuan Kafka untuk sepenuhnya terlibat dalam keberadaan duniawi, karena ketakutan akan ketidakpastian yang terus-menerus menghantuinya. Kafka juga mengungkapkan ketakutannya akan kematian, tetapi lebih dari itu, ketakutannya adalah ketidakmampuannya untuk mengendalikan perjalanan hidupnya. Dia menganggap kehidupan sebagai sesuatu yang berlalu tanpa kendali,
sebuah proses yang penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan. Meskipun dia mengakui bahwa ini adalah bagian dari eksistensi manusia, dia tetap berusaha untuk memahami dan merenungkannya dalam surat-suratnya. Karya-karya Franz Kafka telah membentuk lanskap sastra modern dan pemikiran eksistensial. Meskipun hidup dalam keterasingan dan menganggap dirinya sebagai penulis yang tidak dikenal, pengaruh Kafka meluas jauh melampaui masa hidupnya. Karya-karyanya yang menyelidiki tema keterasingan, absurditas kehidupan, dan perjuangan individu dengan sistem yang tak terhindarkan, terus mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, dari sastra hingga filsafat, psikologi, dan teori sosial. Kafka telah menjadi tokoh sentral dalam sastra modern. Penulis-penulis besar seperti Albert Camus, Jean-Paul Sartre, dan Milan Kundera yang masing-masing terpengaruh oleh aliran eksistensialisme banyak mengadopsi elemen-elemen dari karya Kafka untuk menggali tema-tema serupa dalam karya mereka. Kafka mempengaruhi gaya penulisan mereka, terutama dalam cara mereka menggambarkan keterasingan individu dalam masyarakat yang kacau. Sebagai contoh, dalam The Trial, Kafka memperkenalkan gagasan tentang masyarakat yang tidak bisa dijelaskan, yang terus menekan individu melalui sistem yang tidak pernah sepenuhnya dipahami. Hal ini menjadi cikal bakal kritik terhadap birokrasi dan otoritarianisme dalam sastra. Kamu, dalam The Stranger, memperkenalkan tokoh Meursault yang, seperti protagonis Kafka, merasa terasing dari dunia sekitarnya. Camus terinspirasi oleh Kafka, menggali absurditas dunia yang tidak memiliki makna pasti, sesuatu yang sangat mirip dengan ketidakberdayaan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh Kafka. Karya Kafka membuka pintu untuk pertanyaan-pertanyaan besar tentang kebebasan, takdir, dan penderitaan manusia, yang kemudian diangkat oleh penulis-penulis eksistensialis setelahnya. Kafka berhasil menangkap kegelisahan manusia modern dalam menghadapi dunia yang tampaknya acak dan tidak dapat diprediksi. Pengaruh Kafka terhadap filsafat eksistensial sangat besar, terutama dalam hubungannya dengan pemikir-pemikir seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus. Eksistensialisme, sebuah aliran yang menekankan kebebasan individu, pencarian makna dalam dunia yang absurd, dan kesendirian manusia, dapat ditemukan dalam banyak tema dalam karya Kafka. Misalnya, dalam di Metamorphosis, protagonis Gregor Samsa yang terjebak dalam tubuh serangga mencerminkan tema eksistensial tentang ketidakmampuan individu untuk menemukan makna dalam kehidupannya yang terasing. Albert Camus mengakui pengaruh Kafka dalam karyanya, khususnya dalam pemikiran mengenai absurditas dan pencarian makna dalam kehidupan manusia. Camus berbicara tentang Le Mythe de Sisyphe, mitos Sisyphus, yang menggambarkan perjuangan manusia untuk menemukan makna dalam kehidupan yang tidak memberi jawaban, suatu tema yang sangat dekat dengan karya Kafka. Misalnya, Gregor Samsa dalam The Metamorphosis terus berjuang untuk menjalani kehidupan meskipun dia tahu bahwa keberadaannya terpenjara dalam ketidakpastian dan absurditas. Sartre juga menarik banyak ide dari Kafka, terutama tentang konsep kebebasan dan eksistensi. Dalam Being and Nothingness, Sartre membahas ide-ide tentang keberadaan yang tak terikat oleh sistem atau kategori yang jelas, suatu gagasan yang tercermin dalam karya Kafka seperti The Trial dan The Castle. Dalam karya-karya ini, tokoh utama seringkali berada dalam pencarian tanpa akhir untuk pemahaman tentang dunia yang mereka hadapi. Sebuah pencarian yang tidak pernah tercapai. Meskipun Kafka lebih dikenal sebagai seorang penulis sastra, karyanya juga memiliki dampak besar dalam bidang psikologi, terutama dalam penggambaran ketidakpastian psikologis dan trauma batin. Para psikolog, terutama yang bekerja dalam bidang psikoanalisis, melihat karya Kafka sebagai cermin dari konflik batin manusia, rasa cemas yang mendalam, dan perasaan terasing yang meluas dalam masyarakat modern. Sigmund Freud, meskipun tidak mengomentari Kafka secara langsung, sering dikaitkan dengan tema-tema dalam karya-karya Kafka, terutama melalui lensa psikoanalisis. Penggambaran Kafka tentang perasaan ketidakberdayaan dan keterasingan sering dianggap sebagai representasi dari konflik batin yang tidak dapat diselesaikan, yang mirip dengan konsep-konsep seperti rasa bersalah, tidak sadar, dan penindasan dalam teori psikoanalisis. Tokoh-tokoh Kafka seringkali tidak bisa memisahkan diri dari tekanan psikologis yang datang dari dalam diri mereka sendiri, yang menciptakan narasi tentang perasaan terjebak, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam masyarakat. Dalam The Trial dan The Castle, Kafka menggambarkan sistem administratif yang begitu besar dan rumit,
sehingga individu menjadi tidak berarti di hadapannya. Dunia Kafka adalah dunia yang tidak mengenal empati, di mana individu dihukum tanpa sebab yang jelas dan tanpa kemampuan untuk mengubah nasib mereka. Teori kritis yang dipelopori oleh pemikir-pemikir seperti Theodor Adorno dan Max Horkheimer mengakui dimensi sosial dalam karya Kafka. Kafka menjadi contoh ekstrim dari dunia yang penuh dengan kontrol sosial yang tidak tampak, tetapi selalu ada di belakang layar, mengendalikan dan mereduksi kebebasan individu. Birokrasi yang tak terhindarkan dalam karya Kafka bisa dilihat sebagai kritik terhadap masyarakat kapitalis modern, di mana individu seringkali dihukum atau terjepit oleh sistem yang jauh lebih besar dari mereka, tanpa kemampuan untuk melawan atau bahkan memahami hukum-hukum yang mengatur kehidupan mereka. Kafka juga mempengaruhi teori postmodernis yang melihat ketidakberdayaan individu di tengah dunia yang terfragmentasi dan penuh kontradiksi. Dalam pengertian ini, Kafka bisa dilihat sebagai penggagas awal dari pandangan bahwa masyarakat modern menciptakan jurang yang semakin lebar antara individu dan sistem sosial yang tak terhindarkan, sebuah sistem yang menuntut konformitas dan mendehumanisasi individu. Selain pengaruhnya dalam sastra dan filsafat, warisan Kafka juga dapat ditemukan dalam seni visual dan budaya populer. Karya-karya Kafka, terutama The Trial dan The Metamorphosis, telah diadaptasi dalam berbagai bentuk, dari teater hingga film, serta seni visual. Gaya surrealis dan absurditas yang ditemukan dalam karya Kafka mempengaruhi banyak seniman dan pembuat film, termasuk sutradara seperti Orson Welles dan David Lynch. Lynch misalnya, sering disebut-sebut terinspirasi oleh Kafka dalam film-filmnya yang mengaburkan batasan antara realitas dan ketidakrealistisan. Dalam film Mulholland Drive 2001, kita melihat elemen-elemen yang sangat mirip dengan dunia Kafka. Dunia yang penuh dengan ketidakjelasan, di mana individu-individu merasa terasing dan tidak memiliki kontrol atas apa yang terjadi pada mereka. Ini adalah ciri khas dari dunia Kafka, di mana kita merasa seperti menjadi bagian dari sebuah permainan yang tidak kita pahami, dan setiap langkah kita bisa saja membawa kita lebih jauh ke dalam keterasingan. Karya-karya Franz Kafka terus menginspirasi dan mempengaruhi banyak bidang pemikiran. Meskipun dia hidup dalam keterasingan dan kerap meragukan nilai karyanya, pengaruh Kafka dalam sastra, filsafat, psikologi, dan teori sosial adalah bukti bahwa karya-karya ini melampaui batas-batas waktu dan tempat. Kafka membuka ruang untuk berbicara tentang ketidakberdayaan, absurditas, dan pencarian makna dalam dunia yang semakin kompleks dan terfragmentasi, yang terus relevan hingga hari ini. Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan bahwa tafsiran terhadap karya-karya Kafka bisa berbeda-beda. Karena itu, akan lebih baik jika Anda membacanya sendiri secara langsung, agar bisa membentuk pemahaman Anda sendiri. Terima kasih.